Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman sekalian di Semerbak Kelas Marketing. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ya sempat tertunda tentunya. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua dimanapun kita seluruhnya berada. Baik teman-teman sekalian, kita akan mencoba membedah ya mengenai marketing lebih dalam lagi. Nanti ini akan dibagi menjadi 2 part seperti itu. Jadi part pertama nanti kita akan membahas mengenai marketing dan sosial media, dan part kedua nanti akan membahas mengenai teknis. Nah, nanti kita akan langsung masuk ke sosial media yang kita maksud begitu. Apa-apa saja nanti teknisnya nanti kita akan bahas di sana ya. Adapun pada kesempatan ini ya, kesempatan kali ini kita akan fokus di marketing dan sosial media. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Oke, buat teman-teman sekalian coba diperhatikan di layar sebelah kiri. Ya, part 1, marketing dan sosial media. Baik. Kita masuk pada bahasan pertama sebetulnya. Bahasan pertama yaitu basic marketing. Nah, sebetulnya marketing ini tujuannya ya lebih ke tujuan sebetulnya. Tujuan dari marketing itu apa sih sebetulnya? Gitu ya. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah keuntungan atau dengan kata lain cuan begitu ya bahasa sekarang ya. Jadi sebetulnya basic marketing itu bagaimana kita melakukan sebuah aktivitas jual beli antara satu dengan yang lain, antara kita dengan orang lain, apakah dengan orang banyak seperti itu. Ya, yang tujuannya tentu menghasilkan cuan. Dalam tanda kutip ya harus halal tentunya ya, harus dengan cara-cara yang baik dan ma'ruf. Nah, itu sebetulnya basic dari marketing seperti itu ya. Jadi menghasilkan keuntungan yang halal dan barokah. Oke. Dari balik pembahasan ini kita balik ke sosial media, karena tadi pembahasannya adalah marketing itu menghasilkan keuntungan dan sosial media hubungannya apa? Nah, seperti itu. Hubungan antara keuntungan penjualan dengan sosial media apa? Nah, di sini dia pembahasannya ya, teman-teman. Boleh dilihat di sebelah kiri ya. Jadi, kita bahas atau kita masuk ke fundamental media sosial itu terlebih dahulu. Nah, ternyata teman-teman sekalian, fundamental dari sosial media untuk menghasilkan keuntungan seperti pembahasan yang di awal tadi adalah bagaimana kita menarik perhatian dari masyarakat, dari orang-orang, dari teman, dari lingkungan kita, khususnya orang-orang, ya orang banyak tentunya ya jangkauannya, karena sosial media ini bukan hanya menjangkau lokal bahkan internasional, begitu teman-teman ya. Jadi apa tujuannya? Ya betul, mendapatkan perhatian dari khalayak ramai atau khalayak umum. Dan tujuan akhirnya tentu ya fundamentalnya harus ke closing kalau kita bicara tentang marketing. Jadi bukan hanya sekedar menunjukkan sesuatu, bukan hanya sekedar menampilkan video, cerita atau gambar, tetapi tidak lain dan tidak bukan menarik perhatian yang tujuan akhirnya adalah closing. Begitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya teman-teman sekalian, perlu kita pahami dulu ya, perlu kita pahami sejarah dari sosial media ini. Dan ini ada hubungannya dengan perubahan sikap konsumen. Nah, jadi masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi jual beli itu mengalami perubahan. Nah, mengalami perubahan sehingga ini perlu kita pahami agar apa? Agar kita tidak terjebak di dalam pola pikir yang lama. Sedangkan versi jualan hari ini itu bukan tidak relevan ya, tapi sudah tidak efektif lagi. Nah, jadi kita mencari cara bagaimana kita dalam marketing, dalam berjualan, dalam bertransaksi itu seefektif mungkin, dan kemudian ya betul, seefisien mungkin, baik dari segi tadi resource kita dan juga ya tentu
dari keuangan juga, begitu. Dia waktu juga. Ya itulah perlunya kita membahas mengenai sejarah media sosial ini agar kita memahami sebetulnya. Karena kita akan menggunakannya, maka kita harus mengenali. Karena maka tak kenal maka tak sayang, tak tahu, tak mengerti, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita balik ke tema, ke topik sejarah media sosial. Nah, jadi pada awalnya media sosial ini digunakan untuk berkomunikasi. Dan komunikasi yang paling awal adalah ya tentu manual ya. Manual, ada yang mengetuk dari pintu ke pintu, ada kemudian yang berteriak-teriak di pasar, ada juga yang mendatangi toko-toko dari orang gitu ya, ngasih brosur, ngasih, mungkin masih bisa kita lihat di jalanan teman-teman sekalian. Ada yang ngasih brosur, ada yang ngasih selebaran begitu. Ada juga yang ya pada hari ini tuh ada yang menggunakan koran gitu ya, ada yang masuk di koran, di majalah. Itu versi lamanya. Kemudian masuk ke versi kedua, yaitu perubahan sudah lebih luas. Nah, tidak hanya media cetak saja, tidak hanya langsung door to door seperti itu, tetapi masuk ke versi kedua, yaitu sudah menggunakan yang namanya radio. Kemudian ada juga ya di SMS masih ada ya. Kemudian ada juga yang televisi. Nah, cuma kelemahan dari versi ini ya tentu tidak semua orang bisa gitu kan, karena dia itu milik komersil, maka kita mengeluarkan dana yang besar. Alhamdulillah di masa internet. Nah, ini sekarang kita masuk ke versi ketiganya. Jadi di masa internet ini banyak sekali peluang dari setiap orang untuk melakukan atau membuka medianya sendiri, atau membuka pusat perhatiannya sendiri. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mengkapitalisasi massa atau orang, dan dia ya melakukan transaksi pengiklanan, jual beli di sana. Seperti itu. Nah, ini perubahan yang perlu kita pahami. Jadi sejarah media sosial itu terletak pada komunikasi, artinya bagaimana kita menyampaikan suatu pesan, menyampaikan suatu ya pesan, kesan, cerita gitu ya, untuk menarik perhatian, dan diakhiri atau bahkan digabungkan hari ini dengan marketplace. Nah, jadi media sosial ini juga berkembang karena adanya marketplace gitu ya, seperti Shopee, TikTok dan lain. Shopee, kemudian ada Tokopedia gitu ya. Dan ini menjadi bergabung. Nah, ini sejarahnya bukan hanya berhenti pada atensi atau perhatian, tapi versi keempatnya seperti itu. Versi keempatnya apa? Itu tadi ada TikTok, ada bahkan Facebook, ada bahkan Instagram. Nah, yang sebelumnya marketplace itu berdiri sendiri seperti Shopee katakan, Tokopedia katakan seperti itu ya. Dan ini diserap oleh media sosial. Nah, di dalamnya bahkan ada proses jual beli. Jadi tidak sebatas untuk ya menarik perhatian tadi. Oke, poin pentingnya apa? Poin pentingnya ketika kita memahami perubahan-perubahan ini, nah nanti kita bisa menemukan cara-cara berjualan yang tadi efektif dan efisien. Alasannya apa? Alasannya sangat sederhana ya. Yaitu menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat banyak hal yang kita hemat. Sedangkan jangkauan dari pemasaran kita luas. Dan target closingnya juga tinggi. Alhamdulillah kita dimudahkan dengan payment hari ini juga kan. Tinggal transfer dan lain sebagainya. Oke, berikutnya teman-teman. Yang perlu kita pahami yang sangat penting ya tentunya ya, perubahan sikap konsumen. Nah, jadi kan sosial media ini juga ketika dia menjamur tentu banyak tantangannya. Ada orang-orang yang bahkan menipu di sana, ada orang-orang yang tidak terpercaya, tidak amanah, ada orang-orang yang itu tadi selain dia ingin mudah, ingin cepat sampai barangnya, ingin real time seperti itu, real picture gitu kan. Jadi perubahan sikap konsumen ini perlu kita pahami. Apa yang perlu kita bangun tentunya? Ya,
Di dalam sosial media kita yang perlu kita bangun pertama apa? Ya, kepercayaan. Nah, jadi kita perlu membangun kepercayaan. Nah, ini nanti berkaitan dengan brand tentunya ya. Setelah ada kepercayaan, ya ada namanya kenyamanan. Karena dia percaya dia akan nyaman dengan konten kita, dengan berita kita, dengan bahkan jualan yang kita berikan, ya dia tidak merasa ragu. Jadi percaya, nyaman. Kemudian setelah itu yang perlu kita pahami, konsumen hari ini tuh pengennya tuh mudah. Gitu ya. Nyaman tadi bisa diakses dari mana saja tentunya ya. Kemudian ini juga mudah baik dari segi pembayaran, baik dari segi antar jemput, dropship gitu. Ini sikap konsumen kita. Perlu kita paham. Mereka itu ingin kemudahan. Dan yang paling juga penting ya, karena banyaknya marketplace, tentunya kita akan bersaing dengan jumlah yang juga banyak. Maka yang perlu kita perhatikan komunikatif. Nah, di sini nanti teknisnya. Di sini nanti kita bicara pada teknis. Maksud komunikatif apa? Nanti sudah disediakan sebetulnya di fitur-fitur dari sosial media itu sendiri. Ada dari segi like, subscribe misalkan, ada juga komen, ada juga save dan lain sebagainya, viewers dan lain sebagainya. Nah, interaksi inilah yang sebetulnya yang akan membantu kita dekat dengan konsumen kita atau pelanggan kita. Dan ujungnya closing, begitu. Ujungnya adalah closing. Tapi secara garis besar teman-teman, ada yang kadang-kadang kita lupakan. Nah, dari semua sosial media tadi, kita perlu yang namanya data konsumen. Nah, ini nanti kita akhiri dengan kontak WhatsApp. Begitu teman-teman. Nah, ini nanti kita bahas di alasan mengapa mereka atau teman-teman kita itu yang ingin membeli barang. Padahal orang lain punya gitu kan. Padahal mungkin di tempat lain banyak. Tapi apa alasan mereka harus beli kepada kita? Contoh seperti barang kita ya, semerbak seperti itu. Parfumnya, sabunnya. Mengapa harus beli kepada kita? Mengapa juga mereka harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang kita? Ini penting ya, ini penting sekali. Nah, diantara jawabannya apa? Brand. Ya, jadi brand ini sangat berdampak pada sebetulnya hati, perasaan atau psikologis gitu. Karena ada orang yang rela misalkan membeli sesuatu barang karena brandnya gitu. Jadi bukan karena produk itu memang dia butuhkan, tidak. Karena brand. Karena value yang ada di dalamnya. Nah, seperti produk kita tentunya semerbak, contohnya parfum Kasturi. Nah, dia brand semerbak itu ya value apa yang dimiliki. Ini yang perlu kita munculkan, kita up atau kita berikan headline gitu, highlight gitu kan. Contohnya kelebihannya adalah originalitas misalkan, atau ada juga harga yang terjangkau misalkan, atau ada juga ya itu tadi kualitas juga bicaranya di sana, atau bahkan value yang berkaitan dengan keyakinan. Apa itu? Misalkan ya parfum Kasturi itu terkenal dengan parfum yang disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ada value-nya seperti itu. Ini yang kita up. Dan berikutnya apa? Berikutnya mengapa mereka harus beli kepada kita? Yaitu produk itu sendiri. Nah, produk itu sendiri. Maksudnya contoh sabun. Mereka kan butuh untuk mandi, kebersihan. Nah, jadi kita berikan highlight atau keterangan mengenai produk kita itu. Contoh lagi seperti tadi, masih sama mungkin ruqyah, kan ada yang sakit misalkan. Nah, ini yang kita berikan kepada mereka. Ada lagi misalkan seperti wewangian. Nah, antara suami, istri, antara di dalam lingkungan keluarga atau orang beribadah, mereka membutuhkan itu. Nah, jadi ini secara logik memang mereka butuh barang itu. Nah, jadi bukan masalah brandnya. Nah, tapi bagaimana kita menunjukkan produk kita lebih baik dari produk orang lain. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita menunjukkan ini loh nilai tambahnya produk kita. Semerbak gitu kan.
Karena produk lain juga punya produk yang sama, tapi bedanya apa? Nah, ini yang perlu kita tambahkan, nilai tambahnya apa? Dan yang paling penting, teman-teman sekalian, di balik nilai tambah tadi sebetulnya ada pembahasan problem solver. Mengapa demikian? Misalkan satu brand atau satu produk, dia ya secara brand bagus, secara produknya bagus, tetapi nilai tambahnya tidak ada. Misalkan contoh seperti tadi ya, kita bicara parfum. Brandnya misalkan Semerbak. Produknya parfum, ya tadi ya, kualitas ada, harga ada, original dan lain sebagainya, dan orang lain punya. Tetapi orang atau pelanggan yang kita hadapi ini punya masalah. Gitu kan, punya masalah keluarga, punya masalah konsultasi misalkan. Nah, nilai lebih apa yang bisa diberikan oleh Semerbak gitu. Nah, ini perlu direnungkan. Nah, jadi misalkan ketika Semerbak punya nilai tambah, tidak hanya membahas mengenai brandnya saja, produknya saja, tetapi juga ya menyentuh permasalahan pribadi dari, semakin dia pribadi itu semakin baik sebetulnya. Menyentuh masalah pribadi dari konsumen, di mana kita menjadi problem solver gitu, yang membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Contohnya tadi apa? Konsultasi keluarga misalkan, atau teman curhat misalkan, khusus ya laki-laki ke laki-laki tentunya, muslim ke muslimah, muslimah ke muslimah gitu. Ini nilai tambah. Jadi di luar dari brand, di luar dari produk itu sendiri. Nah, alasannya apa? Alasan yang paling logis adalah setiap orang itu punya masalah, begitu ya. Setiap orang punya masalah, tetapi tidak semua orang mampu atau bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Nah, ketika kita hadir di sana dalam bentuk brand produk, maka dia akan menjadi siklus yang, ya betul sekali, siklus yang saling menguntungkan. Oke, pembahasan berikutnya tentunya. Nah, ini kaitan dengan bagaimana data konsumen itu penting buat kita ya. Jadi apa guna dari sosial media tadi? Kita punya TikTok, kita punya Instagram, Facebook, katakan kita punya YouTube. Kita menyebar produk kita, aktivitas kita mungkin, pesan, kesan, cerita, gambar, video dan lain sebagainya, tentu menyebarkan atensi, perhatian. Nah, tujuannya apa? Ketika kita misalkan melakukan komunikasi, ada komen, ada like, subscribe misalkan, ada share di sana, ada yaitu ada percakapan yang intens misalkan. Apa tujuannya? Ya, tentu masuk ke soft selling, yaitu kita harus mendapatkan kontak person dari pelanggan kita. Kenapa? Karena kita tidak ingin berjualan dalam jangka pendek. Jadi relasi yang paling mudah itu salah satunya adalah relasi paling kecil, circle-nya. Di mana? Tentu di kontak WhatsApp. Jadi ketika siklus ini kita bangun, maka kita punya yang namanya basic base konsumen yang jelas. Jadi kita tidak ingin ketika kita punya sosial media, orang-orang yang hadir di sana itu hanya sebagai viewers, gitu ya. Karena kalau hanya sebagai viewers, ya tidak closing, percuma. Kita tidak ingin mereka hanya sebagai pembeli sekali, dua kali. Katakan kita menyebar atau membroadcast suatu produk, kemudian dibeli. Kita tidak ingin putusannya hanya dibeli sekali, tetapi jadi langganan. Sehingga dia ada siklus. Nah, ini dibutuhkan yang namanya kontak person satu. Untuk mendapatkannya ya kita bangun dari sosial media, kepercayaan dan lain sebagainya. Ada komunikasi tentunya di sana, nanti kita akan bahas itu di teknisnya. Ya, baru kita ya ujung-ujungnya adalah masuk ke kontak person. Ya, betul sekali. Kembali kepada closing. Wallahu a'lam bishawab. Oke, teman-teman sekalian, nanti untuk part 2-nya insyaallah kita akan bahas lebih lanjut ya, supaya tidak panjang lebar begitu. Ini saja dari saya, Amri Kasya Bintang. Kita bertemu di pembahasan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.